kita ada dalam keadaan sehat kuat sehingga kita boleh datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, saat ini masih dengan Ibu Yuliana Lady Tangel. Nah, merupakan salah satu tugas buat ibu guru membuat satu video pembelajaran. Nah, video pembelajaran, dalam membuat video pembelajaran ini adalah merupakan salah satu tugas dalam PPG yang diselenggarakan oleh KKN Ambon. Dan di hari ini, tanggal 7 Desember, Enci membuat video. Nah, kita akan lanjut. Namun sebelumnya, Enci meminta satu orang peserta didik untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan siapa yang bersiap? Silakan siapa yang bersiap untuk berdoa, silakan. Nah, peserta didik diharapkan untuk berdiri dengan sikap sempurna. Namun sebelumnya kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dapat ini kami bersyukur dengan ya Tuhan, saat ini kami memulai pelajaran kami, biar kiranya Engkau tuntun pelajaran kami agar bisa baik dengan segala guru yang akan mengajar kami. Ini kami dalam nama Yesus. Lihat di Tuhan, amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat Sonia yang telah memimpin doa kita sebelum kita mulaikan dengan belajar. Nah, Enci akan mengambil kehadiran bagi peserta didik namanya yang dipanggil agar saya menyatakan kehadiran. Nah, Sonia Watania, Brandon Turangan, Kasih Pembimbing, Tessa Kilala. Ya, terima kasih. Jadi untuk kelompok 2 semuanya hadir. Semuanya hadir di pagi hari ini. Nah, kita akan PPK berdiri. Kita dengan sikap sempurna. Dalam hitungan ketiga kita mulaikan bersama-sama. 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, good. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, Enci bangga karena di saat kalian menyanyikan Tepuk PPK ini, pasti kalian akan lebih memahami, apalagi dalam kalian membentuk karakter kalian di akhir-akhir sekarang. Jadi di saat kalian bertemu PPK, bahkan saat kalian menerima materi-materi, saya yakin karakter kalian akan lebih dibentuk. Nah, dalam pembahasan materi-materi kita yang lalu, kita telah belajar tentang perbuatan dosa dan pertobatan. Perbuatan dosa dan pertobatan. Nah, apa yang kalian ketahui? Ada yang tahu tentang dosa? Dosa itu apa? Dosa adalah perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki untuk orang lakukan. Lalu pertobatan apa? Pertobatan apa? Ada yang tahu pertobatan apa? Meninggalkan perbuatan yang lama. Kita berbalik secara total. Perbuatan dosa itu seorang tinggalkan dan berbalik kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang perbuatan dosa, itu adalah segala hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan Tuhan inginkan agar supaya orang bertobat. Tuhan inginkan agar supaya orang bertobat. Di saat orang bertobat, orang harus mengakui kesalahan dan kita juga harus memohon pengampunan kepada Tuhan. Itu adalah wujud dari pertobatan. Nah, orang-orang yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang
umat Kristen yang pada umumnya adalah kita semua. Oleh karena itu, Enci sangat berharap di pagi hari ini di saat kita melakukan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar, agar supaya kalian mengikuti dengan baik, agar supaya kalian mengambil makna dalam setiap kalian belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam hal ini, di saat kalian belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kalian akan lebih tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik, bahkan pada umumnya sebagai anak-anak Kristus. Ya. Nah, saat ini Enci akan lanjut dengan materi kita di pagi hari ini. Kalian lihat di hadapan kalian, judul materi kita di hari ini apa? Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Dengan bahan ajar bahwa kita Matius 5 ayat 3 sampai 10, Galatia 5 ayat 22 sampai 20. Nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum lanjut, Enci akan memperkenalkan apa yang menjadi kompetensi dasar kita di pembelajaran hari ini. 1.3 menghayati nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. 2.3 berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani mengacu pada Alkitab. 3.3 menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. 4.3 membuat karya yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Itu adalah kompetensi dasar, dan untuk tujuan pembelajaran kita peserta didik di pagi hari ini adalah melalui pembelajaran discovery learning, kalian diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang menunjukkan yang berdasarkan Alkitab dengan baik. 2. Mengubah perilaku yang sesuai nilai-nilai Kristiani dengan benar. 3. Menjelaskan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan orang beriman dengan benar. 4. Mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani berdasarkan Alkitab Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26 dengan benar. 5. Memberikan contoh nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 6. Mengkreasikan kumpulan kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani pada sebuah karya dalam bentuk slogan dengan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu berharap agar supaya kalian boleh belajar dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Boleh seperti itu? Ya. Terima kasih. Nah, Enci akan bagikan kalian dalam 2 buah kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, terdiri dari 2 orang. Namun sebelumnya, di hadapan kalian ada beberapa gambar. Nah, gambar pertama ini menunjukkan sikap apa? Kebersamaan dalam berdoa. Nah, kebersamaan dalam berdoa ini adalah salah satu contoh nilai Kristiani. Selanjutnya, persahabatan. Ketiga, dia mengasihi, seorang anak yang mengasihi orang yang lebih tua dalam bentuk memberi sedekah. Nah, sekarang saat kalian melihat ketiga gambar ini, di saat kalian mengamati ketiga gambar ini, apakah di antara 3 ini kalian sudah pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Ya, sudah pernah. Kalian telah melakukan hal untuk berdoa, saling mengasihi dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itu adalah contoh dari nilai Kristiani yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setidaknya kalian telah bedakan. Kalau saya melakukan hal ini adalah merupakan hal kebaikan, berarti saya telah melakukan nilai-nilai Kristiani. Tapi kalau saya melakukan hal yang buruk, tidak mengasihi orang lain, bertengkar dengan sahabat
apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Kristiani walaupun hanya lewat pengamatan kalian terlebih dahulu. Lanjut. Nah, kalian telah dibagi dalam kelompok tadi. Saya akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok. Di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Untuk kelompok 1 silakan. Dan untuk kelompok 2. Nah, perhatikan di depan. Untuk kelompok 1, kalian akan mencari nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab Matius 5 ayat 3 sampai 10. Ada Alkitab masing-masing. Dan untuk kelompok 2 kalian lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Setiap kelompok ada 2 pertanyaan yang harus kalian buat. Silakan kerjakan. Kerjakan bersama, kalian berdua kerjakan bersama. Saat kalian bekerja, diharapkan ada keaktifan dari kalian peserta didik agar supaya tugas boleh dikerjakan dan terselesaikan dengan baik. Setelah kalian selesai dengan tugas kalian, kelompok yang telah selesai silakan tampil di muka dan bacakan jawaban kalian dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Karena dalam kegiatan belajar mengajar yang dinilai juga adalah keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Nah, baca baik-baik Alkitab dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10. Kelompok yang lain membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kemudian silakan kalian cari nilai-nilai Kristiani apa yang tertera dalam pembacaan Alkitab tersebut. Terus kerjakan bersama. Nanti kalau sudah ada kelompok yang selesai, silakan ke depan, bacakan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menjawab pertanyaan yang ada. Seperti itu. Baik, kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, menemukan nilai-nilai Kristiani dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 26, yaitu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 2, orang yang telah menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2, dan kami akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaan pada kami. Ya, silakan untuk Brandon. Silakan duduk. Nah, ada kelompok 2
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikuduskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nomor 2, mengapa kita harus bersukacita dan berbahagia? Karena upahmu besar di surga. Baiklah, kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kamu. Ya, terima kasih untuk Sonia dari kelompok 1. Ada pertanyaan kah dari kelompok 2? Untuk kelompok 1 silakan jika ada pertanyaan. Ada? Ya, silakan Kesa. Terima kasih atas pertanyaan mereka. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Apakah harus kita berbahagia di saat kita sedang bersusah hati dan sedih? Pertanyaan silakan dijawab. Saya kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Jawabannya ya, kita harus tetap berbahagia dan bersukacita karena hati yang gembira adalah obat dari segala kesedihan. Ya, puas? Bagaimana? Ya, puas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Brandon. Nah, kita harus tetap bersukacita walaupun dalam keadaan sedih. Karena kelompok 1 ada bilang, hati yang gembira adalah obat. Dan dalam firman Tuhan juga ada bilang kita harus tetap bersukacita di dalam segala hal. Dalam segala hal ini mengandung makna dalam keadaan susah maupun duka, kita tetap harus mengucap syukur. Terima kasih Ibu sangat berterima kasih karena kalian telah mengerjakan tugas diskusi kalian dengan sangat baik. Dan saat ini Ibu akan menjelaskan materi kita di siang hari ini tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, perhatikan di papan tulis. Menurut Sprenger, nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Nilai juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Ketiga, standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologinya. Jadi itu adalah pengertian nilai menurut Sprenger dan juga pengertian dari nilai lainnya. Nah, yang dimaksud dengan nilai Kristiani adalah satu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Kristus. Nah, yang dimaksud dengan tatanan adalah panduan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi panduan dalam kehidupan kita adalah Alkitab. Ada dalam Alkitab itu berisi ajaran-ajaran Kristus. Dalam Alkitab juga berisi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Berisi firman Tuhan. Dan Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Nah, contoh-contoh dari nilai Kristiani. 1. Mengasihi Tuhan dan sesama. Silakan baca beserta diri. 2.
apa-apa, tulus dan suci. Itu adalah kasihan kepada manusia. Kalau kasih karena menyukai lawan jenis, Kasih eros. kasih eros. Nah, itu ada hubungan cinta-cinta di situ. Nah, di situ seringkali kita mengharapkan sesuatu. Jadi di situ mengandung makna tidak ada ketulusan. Tetapi kasih agape, kasih Allah kepada manusia itu adalah kasih yang sempurna. Kemudian rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Bermoral. Nah, bermoral ini kita harus hidup melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini, di saat orang melakukan percabulan, hal-hal yang najis, itu adalah tindakan-tindakan orang yang tidak bermoral. Nah, jadi kita harus menunjukkan nilai-nilai Kristiani, harus hidup bermoral, harus hidup suci, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kemudian murah hati, suka memberi, kemudian kata dan perbuatan sama, jangan munafik. Nah, kemudian jangan merasa diri paling benar, jangan menyimpan dendam dan mengampuni orang lain. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya kepada Ibu? Tidak ada? Karena kalian tidak mau bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Boleh? Dalam tugas mandiri. Kalau tadi kita mengerjakan tugas kelompok, sekarang nanti diberikan tugas mandiri. Nah, kerjakan tugas yang ada di hadapan kalian. 1. Apakah yang dimaksud dengan nilai Kristiani? 2. Sebutkan contoh nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. 3. Khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10 berbicara tentang apa? 4. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 berbicara tentang buah roh. Menurut Alkitab, jikalau kita hidup oleh roh, maka kita harus seperti apa? Ya, silakan kerjakan. Yang sudah selesai ke depan, nanti akan periksa, memberi nilai dan akan memberikan tanda tangan. Silakan. Ya, selanjutnya kasih, silakan. Selanjutnya silakan. Nesa, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman kalian karena telah menyelesaikan tugas kalian dengan baik dan benar. Jangan lupa apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani? Nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Kristus. Kedua, sebutkan contoh nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang jawab apa? Memperhatikan orang miskin, kasih apa? Memiliki kerendahan hati. Ada yang menjawab
murah hati, suka atau kebenaran. Ketiga, khotbah bukit berbicara tentang apa? Ucapan Bahagia. Nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 6. Menurut kalian, jika kita hidup oleh Roh, maka kita harus hidup dipimpin oleh Roh, jangan dilakukan, jangan saling menentang dan jangan saling menghina. ya. Terima kasih. Jawaban kalian sangat baik dan masing-masing kalian telah memberikan nilai sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Nah, kita akan masuk dalam kesimpulan di pembelajaran kita. Masing-masing kelompok sudah pasti memiliki kesimpulan dari setiap materi kalian, materi yang telah kalian terima di pagi hari ini. Kelompok 1, apa kesimpulan kalian tentang nilai-nilai Kristiani? Kelompok 1, kelompok Brandon, apa yang menjadi kesimpulan kalian? Nilai Kristiani dapat terlihat melalui respon saat seseorang melihat orang lain mengalami kesedihan, kesusahan, dan penderitaan. Ya, jadi nilai Kristiani akan terlihat di saat kita memberi respon. Di saat ada orang yang mengharapkan belas kasih, kita memberikan perhatian. Ada orang yang miskin yang mengharapkan bantuan, kita memberikan bantuan. Itu respon. Kamu kelompok 2 ada? Nah, kesimpulan dari kelompok 2 adalah nilai Kristiani dan nilai dibutuhkan oleh saya untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, kita hidup damai sejahtera, maka kita akan mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Itu adalah kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, perhatikan di papan tulis. Kita baca bersama-sama. Nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya, dan Dia melakukannya dalam hidup. Nilai Kristiani bersifat umum dan dapat diterapkan oleh semua orang karena merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Itu adalah kesimpulan nilai Kristiani kita di pagi hari ini. Jadi di saat orang hidup dan mencerminkan nilai-nilai Kristiani, maka kita akan melakukannya dalam kehidupan pada umumnya, bukan cuma for pribadi, tetapi untuk juga orang lain. Oke?